Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hafizah. Saya dari kelas A1 dengan NIM 231011161200015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individual mata kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Nur Cahaya Daman Hurui yang membahas tentang tataran terkait linguistik. Yang pertama ada fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat wacana, dan yang kelima semantik, dan yang terakhir adalah pragmatik. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu adalah fonologi. Fon yang berarti bunyi dan logi berarti adalah ilmu. Dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah kajian yang mempelajari makna bunyi-bunyi bahasa. Yang menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik pada kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Ketidaksamaan bunyi i pada deretan kata di atas itulah sebagai contoh dari fonetik. Dalam kajiannya, fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan sebabnya. Lalu, pada kata paru dan kata baru, dua kata tersebut menjadi berbeda adalah karena menyebabkan perbedaannya makna kata paru dan kata baru itu. Ada morfologi. Morfologi adalah satuan ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Satuan morfologi ada morfem, yang di dalamnya ada akar atau afiks, awalan, akhiran atau infiks, dan satuan morfem satunya lagi adalah kata. Contoh, kita mengamati kata kerja mengantar. Di sini akar katanya adalah antar, afiks awalan meng, dan hasilnya membentuk makna yang berbeda menjadi mengantar, atau melakukan suatu aktivitas. Lalu ada kata mengcat. Kata dasar cat dengan menambahkan awalan meng. Sintaksis adalah ilmu yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Hal ini mencakup hubungan kata peran sintaksis dan pembentukan frasa atau klausa. Contohnya, nenek melirik kakek tadi pagi. Tempat kosong yang bernama subjek diisi oleh kata nenek yang berkategori nomina. Tempat kosong yang bernama predikat diisi oleh kata melirik yang berkategori verba. Lalu ada tempat kosong yang bernama objek diisi oleh kata kakek yang berkategori nomina. Dan tempat kosong yang bernama keterangan diisi oleh frase tadi pagi yang berkategori nomina. Pengisi fungsi-fungsi itu berupa kategori sintaksis mempunyai peran sintaksis. Kata nenek pada contoh memiliki peran subjektif. Melirik memiliki peran predikat. Kakek memiliki peran objektif, dan tadi pagi memiliki peran keterangan waktu. Wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarkinya gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana terbagi dua, ada wacana struktural dan wacana fungsional. Wacana struktural adalah satuan bahasa yang lengkap. Maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide-ide yang utuh. Sedangkan wacana fungsional adalah wacana yang memiliki fungsi di dalamnya. Contoh, Dika dan Nita pergi ke toko buku. Mereka ingin membeli kamus bahasa Jepang yang baru. Pada contoh di atas, wacana itu terdapat koherensiannya, sebab kata mereka sudah jelas mengacu pada Dika dan Nita. Lalu ada Bapak Budi mengajar matematika dan kesenian. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkan dengan baik. Pada contoh di atas, dalam kalimat kedua terdapat kata pelajaran tersebut yang dimaksudnya adalah pelajaran matematika dan kesenian, menunjukkan kedua kalimat tersebut memiliki kohesi. Selanjutnya ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. Ini mengkaji makna kata, frasa, kalimat, dan bahasa. Sederhananya, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana orang memahami makna bahasa. Contoh, penggunaan atau pemilihan kata cewek atau wanita akan dapat menunjukkan suatu identitas kelompok penuturannya. Lalu ada kata kuda. Memiliki makna sejenis binatang berkaki empat dan bisa dikendarai. Dan kata rumah memiliki makna bangunan, tempat tinggal manusia. Yang terakhir adalah pragmatik. Bidang linguistik
yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana suatu bahasa kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi dengan kata lain. Pragmatik memberikan penjelasan eksplisit mengenai cara bagaimana dapat mengimplikasikan sesuatu. Contoh, jika seseorang berkata, cuacanya bagus bukan? Dalam hal ini, bukan berarti cuacanya menyenangkan, namun sebaliknya, hal ini menyiratkan bahwa cuaca sedang buruk. Pendengar memahami pembalikan kata-katanya sendiri, tetapi dari konteksnya, faktanya saat ini adalah hujan, serta nada suara pembicara, dan mungkin ekspresi wajah atau bahasa tubuh mereka. Lalu, contoh kedua adalah jika seseorang berkata di sebuah ruangan di sini hujan. Dalam hal ini menyiratkan bahwa mereka ingin jendela ditutup atau pemanas ruang dinyalakan. Materi saya tentang tataran linguistik. Semoga pemaparan penjelasan hari ini bisa dipahami. Izinkan saya memberikan sedikit pantun di sini. Pak Amir suka makan buah ceri, si Rizky suka makan kelapa. Saya akhiri penjelasan hari ini. Bu dosen, izinkan saya dapat nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.